Kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan paus merupakan salah satu narasi yang syarat dengan makna dan pelajaran berharga dalam Al-Quran. Diceritakan dalam surah Asy-Syafat ayat 141-144 dan surah Al-Anbiya ayat 87-90. Kisah ini berfungsi sebagai pengingat bagi umat manusia tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya ketaatan serta hikmah dalam menghadapi ujian. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah Islam kepada penduduk Ninawa, sebuah kota yang dikenal karena kemaksiatan dan kemusyrikan mereka. Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Namun mereka menolak dan mendustakannya. Merasa putus asa, Nabi Yunus alaihissalam memutuskan untuk meninggalkan Ninawa tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menaiki sebuah kapal, namun badai dahsyat melanda yang membahayakan semua penumpang di kapal tersebut. Untuk meredakan badai, para penumpang kapal melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus dikorbankan. Nabi Yunus alaihissalam terpilih dan kemudian dilemparkan ke laut. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seekor ikan paus besar untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam perut ikan yang gelap dan pengap, Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh penyesalan atas kesalahannya. Beliau mengakui dosanya dan memohon ampunan. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, silakan tonton video ini hingga selesai, karena terdapat banyak hikmah dalam perjuangan Nabi Yunus alaihissalam. Kami juga mengajak Anda untuk mendukung saluran ini dengan memberikan like, subscribe, dan menuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian membanding-bandingkan aku dengan Yunus bin Matta." Beliau dikenal dengan nama Yunus, Junun, dan Yunan. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang nabi yang mulia, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Beliau menasihati mereka dan membimbing mereka ke jalan kebenaran dan kebaikan. Beliau mengingatkan mereka akan kedahsyatan hari kiamat, menakut-nakuti mereka dengan neraka dan mengiming-imingi mereka dengan surga. Beliau memerintahkan mereka untuk berbuat kebaikan dan mengajak mereka untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Nabi Yunus alaihissalam senantiasa menasihati kaumnya, tidak ada seorang pun yang beriman di antara mereka. Suatu hari, Nabi Yunus alaihissalam merasakan keputusasaan dari kaumnya. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan terhadap mereka yang tidak beriman. Dalam keadaan marah, beliau memutuskan untuk meninggalkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan hal ini dalam firman-Nya. Dan ingatlah kisah Junun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Dalam keadaan yang sangat gelap, beliau menyeru, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Tidak ada seorang pun yang mengetahui gejolak perasaan dalam diri Nabi Yunus alaihissalam selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan tersebut, beliau meninggalkan kaumnya dan pergi ke tepi laut, menaiki perahu yang akan membawanya ke tempat lain. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengeluarkan keputusan mengenai kepergiannya atau sikap putus asanya terhadap kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan hukuman kepadanya karena ia meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam seakan-akan lupa bahwa seorang nabi hanya diperintahkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan atau ketidakberhasilan dakwah bukanlah tanggung jawabnya. Tugasnya hanyalah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan sepenuhnya hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, sebuah perahu berlabuh di pelabuhan kecil. Matahari tampak akan tenggelam dan ombak memukul tepi pantai. Nabi Yunus alaihissalam melihat ikan kecil berjuang melawan ombak, namun tidak menyadari apa yang terjadi. Tiba-tiba ombak besar datang dan menghantam ikan tersebut, menyebabkan ikan itu berbenturan dengan batu. Melihat kejadian ini, Nabi Yunus alaihissalam merasakan kesedihan. Beliau berpikir,
Seandainya ikan itu bersama ikan yang besar, mungkin ia akan selamat. Kemudian, beliau mengingat kembali keadaannya dan bagaimana beliau meninggalkan kaumnya. Akhirnya, kemarahan dan kesedihan beliau semakin bertambah. Nabi Yunus alaihissalam pun menaiki perahu dalam keadaan guncang jiwanya. Beliau tidak menyadari bahwa beliau sedang melarikan diri dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Tanpa membawa makanan atau perbekalan, beliau benar-benar sendirian. Ketika di atas perahu, seorang nahkoda bertanya kepadanya, "Apa yang engkau inginkan?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi Yunus alaihissalam menjawab, "Saya ingin berlayar dengan perahu kalian. Apakah kita akan berlayar dalam waktu yang lama?" Suara Nabi Yunus alaihissalam dipenuhi kemarahan, rasa takut, dan kegelisahan. Nahkoda itu menjawab, "Kita akan berlayar meskipun air tampak sedang pasang." Nabi Yunus alaihissalam mencoba bersabar dan menyembunyikan kegelisahannya. "Tidakkah engkau mendahului agar jangan sampai pasang itu terjadi, wahai tuanku?" Nahkoda itu menjawab, "Laut kita biasanya terkenal pasang, maka ia akan segera mereda ketika melihat seorang musafir yang mulia." Nabi Yunus alaihissalam bertanya, "Aku akan pergi bersama kalian, dan berapa ongkos perjalanan?" Nahkoda menjawab, "Kami tidak menerima ongkos selain emas." Nabi Yunus alaihissalam berkata, "Tidak jadi masalah." Nahkoda itu memperhatikan Nabi Yunus alaihissalam, seorang yang berpengalaman, sering mondar-mandir dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Ia merasakan bahwa Nabi Yunus alaihissalam sedang melarikan diri dari sesuatu. Nahkoda itu membayangkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam melakukan suatu kesalahan, tetapi tidak berani mengungkapkan kesalahan tersebut, kecuali jika pelakunya adalah seorang yang terpuruk. Ia meminta Nabi Yunus alaihissalam untuk membayar ongkos sebanyak 3 kali lipat dari yang biasa dibayar musafir. Dalam keadaan tertekan, Nabi Yunus alaihissalam memberikan apa yang diminta oleh nahkoda. Nahkoda itu memperhatikan kepingan-kepingan emas yang ada di tangan Nabi Yunus alaihissalam, menggigit sebagiannya untuk memastikan keasliannya. Nabi Yunus alaihissalam hanya berdiri menyaksikan semua itu, sementara dadanya terasa terombang-ambing. Beliau berkata, "Tuanku, tentukan bagiku kamarku. Aku tampak letih dan ingin istirahat sebentar." Nahkoda itu menunjuk, "Memang itu tampak di raut wajahmu, itu kamarmu." Kemudian Nabi Yunus alaihissalam berbaring di atas kasur, berusaha untuk tidur, tetapi usahanya sia-sia. Gambaran ikan kecil yang hancur berbenturan dengan batu mengganggu ketenangannya. Beliau merasa seolah atap kamar akan jatuh menimpa dirinya. Akhirnya, Nabi Yunus alaihissalam tidur di atas kasurnya, tetapi kedua bola matanya berputar-putar di atas atap kamar, tidak menemukan tempat perlindungan. Nabi Yunus alaihissalam mulai mengeluh, "Demikian juga hatiku yang tergantung dalam jiwaku." Terjadi pergulatan penderitaan yang hebat dalam diri Nabi Yunus alaihissalam saat ia terbaring di atas ranjangnya. Penderitaan yang berat membuat beliau bangkit kembali dari tempat tidurnya tanpa sebab yang dapat dipahami. Ketika waktu pasang tiba, perahu mulai berlayar. Angin bertiup lembut, tetapi tiba-tiba kegelapan menyelimuti perahu dan lautan berubah. Angin kencang bertiup, mengerikan, hampir menghancurkan perahu. Ombak yang dahsyat mulai menyapu permukaan perahu, dan para awak perahu mulai terkena air. Di belakang perahu, terdapat ikan paus yang sangat besar, mulai mengintai dan membuka mulutnya. Kemudian, terdapat perintah kepada ikan paus itu untuk bergerak menuju permukaan laut. Ikan paus itu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera menuju permukaan laut, mengikuti perahu tersebut. Angin yang keras tetap bertiup, dan kepala perahu mengisyaratkan agar beban perahu dikurangi. Dalam keadaan ketakutan, Nabi Yunus alaihissalam merasakan segala sesuatu berguncang di kamarnya. Kepala perahu berteriak, "Sungguh angin kencang bertiup tidak seperti biasanya. Bersama kita ada seseorang lelaki yang salah. Kita akan melakukan undian pada semua awak. Barang siapa yang namanya keluar, kami akan membuangnya ke lautan." Nabi Yunus alaihissalam mengetahui bahwa ini adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh awak perahu ketika menghadapi angin kencang. Namun, beliau terpaksa harus mengikutinya.
penderitaan Nabi Yunus alaihissalam dimulai. Meskipun beliau adalah seorang nabi yang mulia, beliau harus tunduk pada hukum yang diyakini oleh para awak perahu, yang menganggap bahwa lautan memiliki Tuhan. Mereka meyakini bahwa bertiupnya angin kencang adalah akibat murka Tuhan, sehingga harus diadakan upaya untuk menenangkan dan memuaskan Tuhan yang mereka yakini. Nabi Yunus alaihissalam pun terpaksa mengikuti undian tersebut. Nama beliau dimasukkan bersama dengan nama penumpang lainnya, dan undian dilakukan. Nama beliau keluar, dan diadakan undian kedua, yang juga mengeluarkan nama Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya, diadakan undian ketiga, dan sekali lagi nama Nabi Yunus alaihissalam yang keluar. Dengan demikian, ditetapkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam harus dibuang ke lautan. Para awak perahu memperhatikan Nabi Yunus alaihissalam yang menyadari kesalahannya ketika meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Beliau mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan hukuman padanya, tetapi ia dianggap salah karena meninggalkan kaumnya tanpa izin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepadanya. Nabi Yunus alaihissalam berdiri di samping perahu, melihat lautan yang dipenuhi ombak yang mengerikan. Dunia saat itu gelap, tanpa cahaya bulan, dan bintang-bintang tersembunyi di balik kegelapan. Air menutupi segala sesuatu. Kemudian nahkoda perahu berteriak, "Lompatlah wahai musafir yang misterius." Tiupan angin semakin kencang. Nabi Yunus alaihissalam berusaha menjaga keseimbangannya dan menunjukkan keberaniannya saat ingin terjun ke lautan. Beliau pun terjun, berada di permukaan lautan seperti sampang yang mengambang. Ikan paus berada di depannya, tersenyum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan makan malam. Ikan itu menangkap Nabi Yunus alaihissalam. Di tengah ombak, ikan itu kembali ke dasar lautan, merasa puas setelah memenuhi perutnya. Nabi Yunus sangat terkejut ketika mendapati dirinya berada di dalam perut ikan. Ikan itu membawanya ke dasar lautan, dan lautan membawanya ke kegelapan malam. Ada 3 kegelapan yang dialaminya. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus alaihissalam merasakan bahwa dirinya telah mati. Namun, ketika mencoba menggerakkan panca inderanya, beliau menyadari bahwa anggota tubuhnya masih bergerak. Beliau masih hidup, terpenjara dalam 3 kegelapan. Nabi Yunus alaihissalam mulai menangis dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan perjalanan spiritual menujunya. Hatinya mulai bergetar untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lisannya pun mengikuti. Beliau mengucapkan, "Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah, wahai yang Maha Suci. Sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri." Al-Quran Surah Hud ayat 87. Meskipun terpenjara di perut ikan, beliau tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan itu sendiri tampak kelelahan setelah berenang jauh dan akhirnya tertidur di dasar lautan. Sementara itu, Nabi Yunus alaihissalam terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak henti-hentinya menangis. Beliau tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak, berpuasa dan berbuka dengan tasbih. Ikan-ikan lain, tumbuh-tumbuhan, dan semua makhluk hidup di dasar lautan mendengar tasbih Nabi Yunus alaihissalam. Tasbih itu berasal dari perut ikan paus. Semua makhluk berkumpul di sekitar ikan paus, ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dan bahasa masing-masing. Ikan paus yang menelan Nabi Yunus alaihissalam terbangun, mendengar suara tasbih yang riuh. Ia menyaksikan perayaan besar di dasar lautan, dihadiri oleh ikan-ikan dan hewan-hewan lainnya. Bahkan batu-batuan dan pasir semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan paus itu menyadari bahwa ia sedang menelan seorang nabi. Merasakan ketakutan, ia bertanya dalam hati, "Mengapa aku takut? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan aku untuk memakannya?" Nabi Yunus alaihissalam tetap berada di perut ikan selama waktu yang tidak diketahui, selalu memenuhi hatinya dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menampakkan penyesalan dan menangis. "Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah yang Maha Suci.
Sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ketulusan taubat Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tasbihnya di dalam perut ikan dan kemudian menurunkan perintah kepada ikan itu untuk mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam ke permukaan laut dan membuangnya di suatu pulau yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam berada di sebuah pulau, merasakan kepanasan di perut ikan. Beliau tampak sakit ketika matahari bersinar dan menyentuh badannya yang kepanasan. Beliau berteriak karena tidak kuat menahan rasa sakit, tetapi mampu menahan diri dan kembali bertasbih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon yaksin, yaitu pohon yang daunnya lebar, yang dapat melindungi beliau dari sinar matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkannya dan mengampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahunya bahwa jika bukan karena tasbih yang diucapkannya, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Jika sekiranya ia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berpangkit." Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87-88. Kini kita ingin membahas masalah yang menurut para ulama disebut sebagai dosa Nabi Yunus alaihissalam. Apakah Nabi Yunus alaihissalam melakukan suatu dosa dalam pengertian yang hakiki? Dan apakah para nabi memang berdosa? Jawabannya adalah bahwa para nabi adalah orang-orang yang maksum. Namun kemaksuman ini tidak berarti bahwa mereka tidak melakukan sesuatu yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala pantas mendapatkan celaan atau hukuman. Masalah ini bersifat relatif. Menurut orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan orang-orang yang baik dianggap sebagai keburukan bagi al-muqarrabin, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini memang benar. Mari kita amati kasus Nabi Yunus alaihissalam. Beliau meninggalkan desanya yang dipenuhi oleh orang-orang yang menentang. Seandainya ini dilakukan oleh orang biasa, maka hal itu merupakan suatu kebaikan dan karenanya ia diberi pahala, karena berusaha menyelamatkan agamanya dari kaum yang durhaka. Namun Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Seharusnya beliau menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa peduli dengan hasilnya. Tugas beliau hanya sekadar menyampaikan agama. Kepergian beliau dari desa itu dalam pandangan para nabi adalah hal yang mengharuskan datangnya pelajaran dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada Nabi Yunus alaihissalam mengenai dakwah di jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya hanya untuk berdakwah. Inilah batasan dakwahnya, dan beliau tidak perlu peduli dengan kaumnya yang tidak mengikutinya, sehingga tidak seharusnya beliau merasa sedih dan marah. Nabi Lut alaihissalam tetap tinggal di kaumnya meskipun selama bertahun-tahun berdakwah tanpa mendapati seorang pun beriman. Meskipun demikian, Nabi Lut alaihissalam tidak meninggalkan mereka dan tetap berdakwah hingga datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikat yang mengizinkan beliau untuk pergi. Seandainya Nabi Lut alaihissalam pergi sebelumnya, niscaya beliau akan mendapatkan siksaan seperti yang diterima oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam keluar tanpa izin dan perhatikan apa yang terjadi pada kaumnya. Mereka beriman setelah keluarnya Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka, kaum Yunus, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka hingga waktu yang tertentu." Al-Quran Surah Yunus ayat 98. Demikianlah masyarakat desa Nabi Yunus alaihissalam beriman. Seandainya beliau tetap tinggal bersama mereka, niscaya beliau akan mengetahuinya, hatinya menjadi tenang, dan kemarahannya akan hilang. Tampaknya beliau tergesa-gesa,
Dan sikap tergesa-gesa ini berangkat dari keinginannya agar manusia beriman. Usaha Nabi Yunus alaihissalam untuk meninggalkan mereka adalah ungkapan kebenciannya terhadap ketidakimanan mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumnya dan mengajarinya bahwa tugas seorang nabi hanya menyampaikan agama. Seorang nabi tidak dibebani urusan keimanan manusia. Seorang nabi tidak bertanggung jawab atas pengingkaran manusia. Dan seorang nabi tidak dapat memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka. Kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan ikan paus merupakan kisah yang syarat makna dan penuh hikmah. Kisah ini bukan hanya cerita masa lampau, tetapi juga memiliki pesan yang relevan bagi kehidupan manusia di masa kini. Berikut beberapa poin penting sebagai penutup. Keteguhan iman dan ketaatan. Kisah Nabi Yunus alaihissalam menunjukkan pentingnya keteguhan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun menghadapi cobaan yang berat, Nabi Yunus alaihissalam tidak pernah goyah dalam imannya dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan ketabahan. Nabi Yunus alaihissalam juga mengajarkan kita tentang kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup. Ketika berada di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam tidak putus asa dan selalu bersabar. Beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolongnya. Pentingnya introspeksi diri. Kisah Nabi Yunus alaihissalam juga mengingatkan kita untuk selalu melakukan introspeksi diri dan memperbaiki kesalahan. Nabi Yunus alaihissalam menyadari kesalahannya dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dan kepasrahan. Kisah Nabi Yunus alaihissalam juga mengajarkan kita tentang rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepasrahan kepada kehendaknya. Ketika diselamatkan dari perut ikan paus, Nabi Yunus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertolongannya. Kisah Nabi Yunus alaihissalam merupakan kisah yang penuh makna dan pelajaran berharga. Kita dapat belajar dari kisah ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah Nabi Yunus alaihissalam dapat memberikan manfaat dan pelajaran berharga bagi kita semua. Amin. Dan jangan lupa untuk bantu support channel Ibnu Khalid dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.